Persebaran flora Indonesia. Penyebaran tumbuhan flora di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor iklim, terutama curah hujan dan suhu udara. Variasi jenis flora di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor berikut. A. Iklim tropis yang dimiliki sebagian besar wilayah Indonesia menyebabkan suhu menjadi stabil sehingga memudahkan pengembangbiakan tumbuhan. B. Indonesia yang terletak di benua Australia dan Asia mencarikan tempat perlintasan vegetasi dan Australia. C. Luasnya kepulauan Indonesia mendorong adanya berbagai jenis tumbuhan. Menurut Van Stenis, ahli biologi Belanda, Indonesia memiliki kurang lebih 4.000 jenis pepohonan, 1.500 jenis pakis, dan 5.000 jenis anggrek. Selain taman anggrek, komoditi kayu hutan Kalimantan merupakan komoditi paling bernilai ekonomis. Flora Indonesia bagian tengah. Flora Indonesia bagian tengah meliputi wilayah Kepulauan Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Wilayah-wilayah tersebut memiliki sifat iklim yang lebih kering dengan kelembapan suhu udara yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Flora Indonesia bagian timur. Flora Indonesia bagian timur meliputi wilayah Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh flora khasnya adalah tumbuhan eukaliptus yang tumbuh di Australia Utara. Flora Indonesia bagian barat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Flora Sumatera Kalimantan dan Jawa Bali. Yang pertama, Flora Sumatera Kalimantan. Flora ini terbesar di Pulau Sumatera dan Kalimantan serta pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Nias Enggano, Bangka Belitung, Kepri Riau, Natuna Batam, dan Buton. Flora yang khas tumbuh di wilayah ini adalah merantai damar, berbagai jenis anggrek, dan tanaman endemik seperti bunga bangkai atau Rafflesia arborea. Flora Jawa. Wilayah Jawa memiliki curah hujan, suhu, dan kelembapan yang bervariasi. Jawa bagian barat memiliki curah hujan yang lebih basah dibandingkan Jawa bagian timur, sehingga wilayah ini berdominan beriklim hutan musim tropis. A. Indonesia bagian barat atau Asiatis. Fauna Indonesia bagian barat memiliki kesamaan dengan fauna di daratan Asia karena disebabkan pada zaman glasial, kawasan Indonesia bagian barat seperti Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera pernah bersatu dengan daratan Asia. Ciri fauna Asiatis yang ada di wilayah Indonesia bagian barat diantaranya merupakan hewan mamalia berukuran besar dan banyak dijumpai jenis primata seperti kera. Beberapa jenis fauna di wilayah Indonesia bagian barat diantaranya yaitu 1. Mamalia meliputi macan, badak bercula 1, rusa, dan gajah. Yang kedua, reptil meliputi buaya, kura-kura, dan kadal. Yang ketiga, burung meliputi burung hantu, merak, dan elang. Yang keempat, serangga meliputi belalang dan kupu-kupu. Yang kelima, ikan air tawar dan pesut. D. Fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan. Fauna Indonesia bagian tengah disebut juga fauna peralihan. Jenis fauna di wilayah ini yaitu fauna khas Indonesia yang berbeda dengan fauna di wilayah lain, atau dikenal dengan fauna endemik. Wilayah persebarannya meliputi Pulau Sulawesi, Pulau Timur, dan Kepulauan Nusa Tenggara seperti Flores, Sumba, Lombok, Komodo, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis fauna di bagian tengah. Fauna di Indonesia bagian tengah adalah hewan asli di Indonesia dan bersifat endemik atau tidak dapat ditemukan di negara lain seperti 1. Komodo atau Varanus komodo-siensis di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. 2. Babi rusa atau baby rusa-babi rusa di Sulawesi dan bagian barat Kepulauan Maluku. 3. Anoa daratan atau Bubalus depresi Cornis di Sulawesi. Indonesia bagian timur Australis. Jenis fauna Indonesia bagian timur yang tersebar di Papua dan pulau kecil di sekitarnya memiliki kesamaan dengan fauna Australia. Hal ini karena pada masa Pleistosen, sekitar 17.000 tahun lalu, daratan Indonesia bagian timur merupakan salah satu wilayah dengan daratan yang kini menjadi Australia. Jenis-jenis fauna mamalia meliputi kanguru, walabi, nokdaik, landak irian, oposum layang, pemanjat berkantung, kuskus, dan kanguru pohon. Reptil meliputi buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. 3. Amfibi meliputi katak pohon, katak terbang, dan katak air. 4. Burung meliputi burung cendrawasih, kasuari, nuri kabare, dan kakatua raja. Masalah fauna di Indonesia bagian tengah atau peralihan. 1. Keterbatasan habitat. Hutan berkurang karena penebangan liar, perkebunan, dan tambang membuat satwa seperti anoa, babi rusa, dan komodo kehilangan tempat hidup. Solusinya, konservasi dan perlindungan habitat. Membuat taman nasional, cagar alam, dan menjaga hutan tetap lestari. 2. Perburuan liar.
Hewan langka sering diburu untuk konsumsi, perdagangan ilegal, atau hiasan. 2. Penegakan hukum. Memberi sanksi tegas bagi perburuan dan perdagangan satwa liar. Permasalahan utama fauna Indonesia bagian barat meliputi kepunahan spesies seperti orangutan dan harimau karena perburuan liar, deforestasi, dan hilangnya habitat akibat aktivitas pembangunan dan alih fungsi lahan. Selain itu, konflik antara satwa liar seperti harimau dan buaya dengan manusia juga sering terjadi di wilayah ini akibat penyempitan habitat. Solusi ketika terjadi kepunahan fauna di Indonesia bagian barat adalah mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi, memperkuat penegakan hukum terhadap perburuan liar, melindungi dan memulihkan habitat melalui konservasi in situ atau cagar alam taman nasional, dan ex situ atau penangkaran, serta membatasi pembangunan infrastruktur di habitat satwa liar.